Iya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar paman-paman di rumah? Alhamdulillah hari ini saya bisa live lagi ya paman. Setelah sekian lama saya tidak update video di channel saya ini. Mohon maaf ya paman ya, karena kesibukan saya tidak sempat upload atau sharing-sharing tentang asah. Ya hari ini alhamdulillah saya punya kesempatan untuk itu. Oke, kita akan coba untuk bikin video, bikin konten lagi tentang asah. Ya paman, hari ini saya coba untuk refresh ya. Soalnya kemarin-kemarin saya banyak dapat pertanyaan dari paman-paman yang beberapa WA saya, beberapa bertanya melalui komen tentang istilah-istilah yang umum yang saya pakai dalam mengasah. Ternyata masih banyak yang belum paham ya beberapa istilah dari itu ya, dari kegiatan mengasah yang saya buat videonya. Jadi hari ini saya pengen ngebahas tentang istilah-istilah dalam mengasah. Di sini ya ada beberapa poin penting yang sudah saya buat ya paman, saya tulis tadi. Ini judulnya istilah-istilah dalam mengasah ya. Semoga paman bisa lihat ya tulisan ini. Tapi ini buat saya aja sih, buat panduan ya paman, nggak perlu lihat detailnya. Nanti akan saya jelasin satu-satu di sini. Oke ya paman ya. Mudah-mudahan dengan mengerti istilah-istilah dalam mengasah ini, jadi nanti kedepannya buat paman-paman yang masih bingung istilah-istilah yang saya pakai dalam mengasah sudah bisa nangkep ya kedepannya. Oke, kita mulai ya paman. Jadi biar videonya nggak panjang. Jadi ini beberapa poin pentingnya sudah saya buat, akan saya runut ya paman, akan saya urut satu per satu. Oke, dari awal yang namanya kegiatan mengasah itu tentu melibatkan pisaunya ya paman, karena ada dua benda ya yang terkait. Yang pertama pisaunya yang diasah, yang kedua batunya. Jadi ini sudah saya siapkan beberapa pisau. Kita akan ngebahas istilah-istilah dalam mengasah. Yang pertama yang berkaitan dengan pisaunya dulu. Oke. Ini saya lagi di workshop kerja saya, di workshop asah saya ya, toko saya juga. Biasanya saya live asah ada di luar. Kali ini saya agak nyantai, saya pengen di dalam di meja kerja ini. Saya pengen coba sharing-sharing tentang teori ini. Oke. Yang pertama berkaitan tentang pisau paman. Mungkin paman-paman sering dengar waktu saya mengasah, saya berbicara tentang bevel ya, yang paling umum, yang paling sering didengar ya. Jadi buat paman-paman yang belum tahu apa itu bevel, atau kalau dalam istilah lebih umumnya itu grinding ya paman, kalau dalam dunia pisau. Bevel itu adalah seperti ini paman. Kalau saya sering bilang waktu kita mengasah ini seluruh bevelnya kena. Nah kebetulan kalau dalam pisau-pisau seperti Victorinox atau pisau shape seperti ini, dia berbevel mikro seperti ini paman, V ya, bentuknya flat, segitiga, mikro seperti itu. Jadi ini yang kita sebut bevel. Waktu kita mengasah tentu kita kena semua bevelnya yang ini. Kalau dalam bahasa umumnya, dalam bahasa pisau ini disebut grinding ya paman, karena nanti dalam sebuah pisau itu mungkin ada beberapa grindingan. Ada yang grinding tinggi di sini, baru ditipisin lagi ke bawah, baru dibikin mata lagi. Atau dia yang nggak ada grindingannya sama sekali, seperti golok sembelih kayak gini. Dia zero namanya paman. Jadi kalau kita berbicara golok ini dari atas sampai ke bawah, dia flat, nggak ada grindingan sama sekali. Walaupun nanti bentuknya agak konveks ya ke bawahnya. Intinya dia nggak ada sudut atau sesuatu yang menyudut sampai ketemu mata. Jadi dia disebut zero grinding, artinya kosong grindingannya gitu. Jadi kalau dipahamin istilah itu, nanti insya Allah dalam perjalanannya paman-paman lihat saya mengasah, paman paham itu. Oke. Itu kita berbicara yang pertama tentang bevel, tentang grinding. Terus ada yang flat, nanti ada yang V mikro seperti ini, ada yang juga convex atau flat seperti ini. Kalau saya menyebutnya convex ya, karena dia tetap untuk menemukan sudutnya dia tidak rata seperti itu, dia tetap ada pergerakan yang menggelembung, itu namanya convex. Kita nggak bahas secara detail ya apa itu kayak gimana convex, kayak gimana itu. Intinya kita akan membahas istilah-istilahnya saja. Insya Allah nanti paman kalau saya ada kesempatan buat berbicara
detailnya tentang bevel, grinding, yang mana flat, yang mana convex, itu nanti insya Allah akan saya buat video-video khususnya. Dari poin-poin semua yang ada di sini nanti insya Allah akan saya buat video-video khususnya membahas satu-satu poin yang ada di sini. Oke, itu yang pertama tadi tentang bevel, grindingan, flat, V, convex, dan lain-lain ya paman. Sebenarnya pisau ini banyak, pisau outdoor ada yang Scandi grinding namanya, grindingannya Scandi, dia agak tinggi seperti Kana, seperti Sugu ya, seperti Chisel, seperti Pahat. Ada juga yang wah macam-macam nanti, ada yang setengah, jadi setengahnya zero, setengahnya ada grindingan seperti Kiridashi, pisau raut Jepang, dan lain-lain. Oke, itu poin pertama. Oke, poin kedua, mungkin waktu dalam kegiatan mengasah saya sering berbicara tentang angle ya paman, angle atau sudut. Ya, mungkin paman dengar, wah ini kalau sudutnya benar gitu, ini bakal cepet nih tajamnya atau gimana. Nah, angle itu, sudut itu adalah sudut asah kita paman. Sebentar, ini ada ayam. Ya maaf ya paman ya, tadi ayam tetangga itu pada main di depan sini, rada berisik. Oke, tadi sudut ya paman, angle. Jadi waktu kita mengasah tentu kita nggak sembarangan ya menempatkan ini sampai ketemu matanya, itu ada yang namanya sudut ya paman ya. Oke, sudut itu misalnya saya kasih contoh, nah ini batu asah. Oke, ini King 6000 yang biasa saya pakai. Waktu kita ngasah tentu kita membuat sudut seperti ini sampai kita merasa kena matanya atau apexnya ya yang tepat gitu, seperti itu. Nah itu jadi kalau saya sebut edge atau angle kena matanya, oh iya mata, edge juga ya, edge artinya kena matanya gitu, sama angle sudutnya tepat, itu saya berbicara tentang sudut ya, alias angle kalau dalam bahasa Inggrisnya. Oke, itu istilah kedua yang sering saya pakai. Terus mata ya paman ya, kita berlanjut istilah ketiga, mata ya paman juga tahu artinya kalau mata pisau ya berarti bagian yang tajam ini ya. Jadi kalau saya berbicara sampai kena matanya berarti bagian yang paling tajam ini, mau apapun bevelnya, mata itu adalah bagian yang paling tajam yang ada di sini. Nah, ada beberapa lagi istilah nanti yang berkaitan tentang pisaunya. Yang ini yang penting juga, yang disebut dengan bur. Jadi kemarin juga ada yang komen bertanya tentang paman apa itu bur. Oke, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang bur ini, maksudnya tidak secara detail. Insya Allah nanti saya akan bikin video yang lebih panjangnya pamannya tentang bur. Intinya yang dimaksud dengan bur itu adalah mata yang berbelok paman. Jadi waktu kita ngasah misalkan seperti ini ya, waktu kita ngasah kita papas sebelah sini, kita gerus, tentu nanti hasil gerusan sebelah sini akan menimbulkan besi yang berbelok ke sebelah sana. Jadi misalkan kita untuk indikator bahwa sudah kena matanya seperti itu. Jadi bur itu juga sebagai indikator bahwa matanya sudah kena. Jadi kadang-kadang kita merasakan seperti ini. Oh, ini udah kena nih burnya. Di sini udah ada, di sini udah ada. Oh, di sini belum. Berarti bagian sini yang belum pindah bagian, belum kena bagian asah sampai ke mata sehingga dia belum pindah ke sini, besinya belum kegerus, belum berbelok ke sini. Jadi bur itu adalah besi yang berbelok ya, bisa kiri bisa kanan, nanti tergantung arah. Kalau kita seperti ini berarti dia berbeloknya ke sini. Kalau kita dari arah sini dia berbelok ke sini. Tentu mata itu ketemu karena ada bur yang berbelok-belok paman, yang karena digerus ke sini dia ke sini, digerus ke sini dia ke sini, akhirnya kita patahkan, kita hilangkan sampai mata itu ketemu baru menjadi tajam. Ya, itu yang dimaksud dengan bur. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang bur atau detail-detailnya tentang istilah-istilah ini. Kita hanya coba membahas tentang istilahnya saja dulu ya. Nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu, baik itu tentang bur dan lain-lain. Selanjutnya mungkin kalau berkaitan dengan pisaunya, paman sering dengar misalnya, udah pisaunya cuma tumpul-tumpul sedikit aja, nggak chipping, nggak rolling, kita bisa asal langsung ke 3000 atau ke 2000 atau ke 1000 atau bisa langsung ke grade halus. Nah, ada kalau yang belum ngerti tentang chipping dan rolling. Chipping itu, yang dimaksud dengan chipping itu adalah pada bagian mata itu terjadi
titik-titik apa ya, spot yang istilahnya congek paman. Tapi kalau dia besar kita sebutnya congek. Tapi kalau dia kecil-kecil, halus-halus gitu, indikatornya biasanya kalau kita garis kertas gini, misalnya di sini lancar, set macet di situ sedikit aja, terus kita lanjutin ke sini tuh masih bisa, berarti dia ada chipping. Kadang-kadang kelihatan sih dengan kasat mata seperti itu. Itu yang disebut dengan chipping, gompal-gompal, rompal-rompal yang halus-halus kecil ada di mata. Itu chipping ya. Kalau rolling, matanya yang berbelok seperti itu. Itu yang kita sebut rolling. Kadang-kadang ada mata yang akibat digunakan dia rolling, atau ada mata yang akibat digunakan tak kena tulang atau kena benda-benda keras lainnya, pasir dan lain-lain seperti itu, dia menjadi chipping. Oke, itu chipping dan rolling. Ini kita berbicara dari istilah-istilah yang berkaitan dengan pisau itu sendiri ya paman. Tadi kita berbicara grinding, bevel, kita berbicara tentang edge, mata atau angle atau sudut. Kita berbicara tentang chipping, gompal atau rolling, mata yang berbelok. Kita juga berbicara tentang bur ya, bur yang indikator kita menemukan mata. Jadi besi yang berbelok kiri kanan akibat kegerus dari arah kiri dan arah kanan seperti itu. Oke, sekarang saya rasa kalau dari segi pisaunya yang tertulis sama saya itu aja. Mungkin ada beberapa poin lagi mungkin yang ketinggalan saya, soalnya dadakan aja ini bikin. Nanti paman-paman kalau saya mengeluarkan istilah gitu yang paman-paman nggak ngerti, bisa tanyain langsung saya, bisa tanya di komen atau bisa WA saya. Mau curhat-curhat tentang asa juga bisa ya paman, silakan WA saya. WA saya tertera kok di beberapa source saya, silakan. Oke, kita lanjutkan. Istilah-istilah dalam mengasah yang berkaitan sekarang dengan batu asah. Oke, batu asah. Yang pertama tentu ada istilah synthetic stone sama natural stone. Itu yang sering saya sebutin ya. Synthetic stone itu adalah batu-batu sintetik ya paman, batu buatan, man-made ya. Jadi man-made, jadi udah buatan manusia yang zaman sekarang pakai bahan-bahan tertentu dari keramik, dari aluminium oxide, macam-macam ya, dari korundum, sudah dicetak sedemikian rupa, ditambah agen-agen polishingnya untuk mengkilatnya, tadi agen abrasifnya ya, seramik, korundum dan lain-lain, aluminium oxide, sekarang ditambah juga beberapa macam material sehingga menjadi batu asa. Ini adalah batu sintetik ya, merek-merek itu. Nah, kalau natural stone tentu paman juga tahu, kayak batu Bogor, batu Japan natural stone, batu goldfish itu ada tulisannya itu dari Cina tapi tertulis itu natural stone, dia bukan dicetak, berarti dari batu ya, entah batu kali, entah batu gunung, batu bukit atau batu kapur, batu apa, intinya yang digunakan untuk mengasah, dibentuk sesuai bisa dipakai, misalkan kayak segi empat bentuknya seperti itu sehingga mudah pemakaiannya, tapi dia dari bahan natural yaitu natural stone. Jadi ada dua umumnya, synthetic stone sama natural stone ya paman. Istilah itu saya rasa sudah dimengerti. Terus ada juga istilah grit. Grit itu yang berkaitan kalau secara industrial ya, biasanya secara industrial grit itu berkaitan dengan partikel-partikel ya, untuk membuat ini menjadi sebuah material yang abrasif. Jadi nanti grit itu juga akan menghasilkan guratan-guratan. Ya misalkan grit kasar 400, guratannya tentu kasar karena partikel yang lepas kasar. Grit 1000 semakin halus, partikelnya semakin halus. Grit 5000, grit 6000, nanti ada yang sampai partikelnya nano dan segala macam. Intinya grit itu biasanya tingkat kehalusan atau tingkat kekasarannya paman, biar mudah dimengerti. Itu dari batu asa. Tadi sintetik sama natural, ada juga grit. Dan kalau di batu asa sintetik ini mungkin paman sering mendengarkan istilah yang saya sebut ini adalah soaking stone ya, atau ini adalah splash and go ya. Nah, apa sih splash and go and soaking stone? Nah, kalau kita beli batu asa terutama yang sintetik ini, nanti di bungkusnya itu ada ini ya paman ya, spek teknis ya. Ya dia harus direndam dulu secara 5 sampai 10 menit baru bisa dipakai ya, direndam. Oh yang ini misalkan yang ini splash and go seperti Subton King 6000 ini dia splash and go. Kalau yang seri-seri deluxe itu dia harus direndam dulu. Kalau splash and go itu maksudnya di splash saja terus habis langsung bisa dipakai. Artinya dia sudah tidak menyerap air,
dan permukaannya bisa langsung dipakai. Kita nggak bahas detail tentang itu ya, kita hari ini bahas istilahnya saja. Jadi kalau ada yang bilang atau saya sendiri berbicara di video saya tentang oh ini soaking stone, ini adalah splash and go, itu maksudnya itu ya, satunya batu direndam, satunya tidak perlu direndam, bisa langsung dipakai. Oke, kita lanjutkan lagi di perkara istilah-istilah dalam batu itu. Nah, itu juga batu asa ini ada yang kalau zaman dulu batu-batu sintetik ini juga banyak yang tertera dia whetstone, tapi dia ada yang tertulis oil stone ya paman ya. Nah, kalau zaman sekarang kebanyakan yang beredar sudah banyak pakai air. Kalau yang oil stone itu dia pakai oli. Memang ada yang tertulis oil stone seperti merek dari keluaran dari Matsunaga ya. Merek apa? Merek ini nih, kayak sebentar saya cek dulu. Merek-merek Sun Tiger itu ada yang oil stone juga paman. Jadi itu cuma istilah mengacu kepada apa yang bagus digunakan sebagai pelumas untuk batunya supaya lembut. Kalau batunya kering kan nggak enak tuh langsung dipakai ngasah. Jadi fungsinya air, oli dan lain-lain itu juga untuk melembutkan partikel-partikel yang ada di batu itu sehingga dia mudah dipakai, nggak panas. Artinya digosok nanti besi sama batu kering itu dia akan menjadi panas paman. Nah, itu dari batu juga masih banyak ini ya. Kalau dari batu ada beberapa istilah lagi mungkin yang saya juga sering pakai ya. Tadi kita berbicara soaking, splash and go, masalah waterstone sama oil stone. Nah, terus mungkin paman pernah dengar saya berbicara tentang slurry. Oke, ini enak nih, batunya empuk, dia berseluri. Slurry itu maksudnya lumpur ya paman. Itu bahasa Inggrisnya slurry. Kayak King 6000 ini dia berlumpur. Dia mengeluarkan lumpur kecil, lumpur halus, dan lumpurnya itu juga akan membantu sebagai jatuhnya lumpurnya itu adalah partikel yang lepas ya paman, membantu abrasivitas. Jadi slurry itu tolong dipahami ya, buat beberapa orang mungkin ada yang nggak paham menganggap bahwa kalau batunya berseluri jelek, saya suka batu yang keras. Oh enggak ya paman ya, nanti kalau dalam dunia asah itu ada beberapa pisau yang cocok di batu yang berseluri, ada yang cocok di batu yang agak keras. Kalau di batu-batu Jepang sendiri ya, baik batu alam itu dia ada kategorinya paman, ada kelas hardness-nya. Jadi ada yang disebut kelas 3, kelas 4 sampai kelas 5. Misalnya untuk baja-baja atau pisau yang razor gitu, dia hanya menghoning saja, dia pakainya kelas 4,5, kelas 5. Untuk white bevel dia suka pakai 3, 3,5 atau golok, enaknya di 3 atau 3,5 kekerasannya. Untuk bevel-bevel yang lain atau baja-baja tertentu kadang-kadang cocok-cocokan. Dan ingat bahwa slurry itu tidak jelek, tidak selalu jelek. Jadi akan justru malah termanfaatkan untuk beberapa jenis pisau ya paman. Nanti kita akan bahas tentang itu. Pada kali ini kita cuma bahas istilahnya saja ya paman. Semoga nanti kita akan bahas lebih dalam tentang slurry tadi, oke? Dari batu asa lagi ada istilah loading. Loading kalau paman sering mendengar, mungkin paman sering lihat saya pakai batu kecil seperti ini untuk membersihkan batu. Ini namanya nagura. Ya, nagura ini untuk membersihkan loading di atas batu. Ya, ini juga salah satu istilah yang sering saya pakai ya, nagura. Nagura itu mengacu kalau dari Jepangnya kepada batu kecil yang digunakan untuk membersihkan batu asah dari loading. Loading itu adalah hitam-hitam yang ngelot ya, partikel besi yang kegerus. Dia ngeloading ke dalam batu sehingga di beberapa jenis batu itu agak sulit dibersihkan. Dengan air saja, dengan dilap-lap saja tidak cukup, dia masih hitam. Itu akan mengganggu performa karena partikel besi sebenarnya menempel di batu. Jadi kita butuh batu nagura ini untuk membersihkan loading yang di atas batu. Itu yang dimaksud dengan loading ya paman ya. Jadi ini sudah dua istilah, ada loading, ada nagura. Oke, ada juga istilah satu lagi yang namanya clogging. Clogging itu apa ya? Besi pisau kita menancap ke dalam batunya dalam proses mengasah, teriris seperti itu. Jadi misalkan terutama biasanya kejadiannya sering kepada batu-batu lembut ya. Kayak batu King 6000 ini kalau paman pakainya kasar juga dia biasanya akan ngeklok. Kalau misalkan masih ada bor gitu.
dari 1000 paman ngasah, bor kasarnya itu belum hilang, terus paman naik ke 6000, terus paman kasar ngasahnya nggak beraturan gitu, tenaganya, tekanannya, akhirnya kadang-kadang batunya itu keiris sehingga menimbulkan baret-baret dalam seperti itu namanya clogging kalau dalam bahasa mengasahnya ya, yang sering saya pakai, atau banyak juga paman lihat mungkin review-review orang bule atau di forum-forum yang menyebutkan istilah clogging. Jadi kita sudah bahas tentang istilah itu, kita tidak bahas lebih dalam ya paman tentang gimana caranya supaya nggak clogging atau gimana caranya supaya nggak loading, apa-apa kita nggak bahas itu, kita cuma bahas masalah istilah-istilahnya dulu. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya akan bikin video tentang istilah-istilah itu dan pembahasannya lebih dalam ya paman, tentang bor, tentang angle, tentang slurry, tentang loading, nagura, feedback, dan lain-lain. Ini yang terakhir tentang batu asa yang saya sering juga sebut ya. Saya sering sekali sebut istilah feedback. Wah, ini batu asanya enak nih feedbacknya. Feedback itu ya biasa ya paman, dari bahasa Inggris itu artinya umpan balik. Jadi beberapa batu ada yang feedbacknya tidak enak, ada juga yang enak. Misalnya batu keras itu umumnya biasanya batu mengkilat gitu, licin, keras, kayak benar-benar kayak ubin, kayak keramik gitu. Dia biasanya feedbacknya nggak enak biasanya, tapi ada juga batu keras yang enak. Feedback itu, istilah umpan balik itu mengacu kepada rasa kita pada sewaktu kita mengasah, sehingga dia ngasih tahu, oh ini misalnya gini kan, misalkan pisau Victorinox ini ada bevel 2 atau 3 mili atau 1 mili gitu. Waktu kita ngasah itu dia berasa gitu, waktu kita gosok, oh ini kena semua, oh ini miring nih kayaknya, oh ini masih cembung. Di batu itu ngasih tahu, itu yang dimaksud dengan feedback. Ciri-cirinya biasanya batu yang mempunyai feedback bagus adalah batu justru yang partikelnya lepas ya. Partikelnya lepas artinya dia mengeluarkan sedikit slurry maupun banyak. Tapi ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Kita nggak bahas lebih dalam, kita cuma bahas istilahnya aja. Insya Allah nanti saya akan melakukan pembahasan yang lebih lanjut tentang feedback di batu asah gitu ya. Oke, itu tadi dari batu asah paman. Jadi sudah beberapa istilah yang saya sebutkan di sini. Ada tadi synthetic natural stone, ada soaking splash and go, ada oil and water stone, ada loading, nagura, ada slurry, ada feedback, dan yang terakhir itu yang teringat ya sama saya. Kalau ada yang miss nanti saya menyebutkan sesuatu tapi belum pernah saya jelaskan di sini, paman bisa tambahkan, tanyakan kepada saya ya, karena saya ala kadarnya saja buat list ini yang teringat sama saya ya, yang saya bikin saat ini. Ada juga istilah flattening ya, flat lapping mungkin ya paman sering dengar. Wah, ini bagusnya kalau ngasah pisau yang micro bevel ini karena kita pengen V-nya flat gitu, mikronya rapi, berarti batunya harus flat. Makanya nanti kita coba lapping pakai diamond, pakai amplas atau batu halus, digosok ke batu kasar seperti itu ya, dikasih tanda bla 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 bla. Nanti saya akan bikin tutorial lagi tentang lapping. Itu istilah yang mengacu kepada flattening atau lapping, itu meratakan batu asah yang kita pakai ya paman. Karena kita di beberapa bevel kita butuh batu asah yang benar-benar rata. Jadi yang disebut dengan flattening atau lapping itu meratakan batu asah yang kita pakai. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini sudah banyak istilah yang saya sebutkan mengacu kepada batu asah gitu ya. Ada juga mungkin dalam kegiatan mengasahnya saya menyebut istilah pas, yaitu yang paling banyak ditanyakan sama orang-orang juga, sama teman-teman ya, sama paman-paman di rumah. Paman, apa sih pas itu? Apa sih pas? Waktu saya mengasahkan seringkali saya bilang, oh ini 3 pas ya sebelah kanan, ini 3 pas sebelah kiri, baru nanti saya bolak-balik 1 pas, baru nanti saya finishing dan segala macam. Oke, kita berbicara tentang pas-pas itu maksudnya, kalau saya berbicara tentang pas ya, ini versi saya ya. Artinya saya mengacu kepada satu kegiatan asa ya, yang mengena dari ujung pisau sini sampai ke depannya. Artinya begini paman, waktu saya gosok seperti ini sampai ke ujung itu 1 pas. Saya gosok lagi dari pangkal sampai ke ujung atau 2 pas, atau sebaliknya dari ujung sampai ke pangkal itu 1 pas namanya. Jadi kalau saya bilang, oh, ini 3 pas, berarti 3 kali seperti ini ya paman ya. 3 kali seperti itu, 3 pas, 3 pas.
Karena umumnya kita pengen dia balance ya, posisi mata ini di tengah punggung spine ini, punggung ya. Itu juga spine. Spine itu adalah istilah di dunia pisau ya. Mungkin saya tadi nggak kesebut. Spine itu adalah punggung bagian belakang ini. Jadi bilah yang bagus itu mata gitu kan, posisinya ada di tengah, karena yang ini juga menyudut. Jadi sudutnya supaya dia tengah, harusnya dia posisinya ada di tengah punggung ini. Makanya dalam setiap kali kegiatan mengasah, saya juga selalu menggunakan pas itu ya. Kadang-kadang miss nggak masalah, miring-miring nggak masalah. Intinya bahwa kadang-kadang saya selalu pakai hitungan pas itu untuk supaya saya tahu sebelah kanan 5 kali, sebelah kiri 5 kali, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 2 kali. Itu istilahnya ya Paman. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut tentang spine, tentang pas dan lain-lain. Ini hanya istilahnya saja untuk saat ini ya Paman. Itu sudah banyak nanti tadi yang sudah saya jelasin, istilah-istilah saya, terutama yang sering saya pakai ya dalam mengasah. Nanti kalau ada beberapa yang istilah mungkin saya sebutin dalam kegiatan mengasah saya tapi belum tertulis di sini atau belum pernah saya jelaskan, saya mohon maaf ya Paman, bisa bertanya kepada saya nanti. Oke, untuk hari ini saya rasa saya cuma pengen menjelaskan tentang ini saja, tentang istilah-istilah dalam mengasah. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dalam review-review asah, video-video asah ya, video-video tutorial atau teori atau pisau dan lain-lain ya Paman ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga kita ketemu secepatnya Paman dalam review-review asah selanjutnya, masih bersama saya Paman Asabillah ya. Dan mudah-mudahan videonya mudah dimengerti ya Paman, istilah-istilah tadi. Nanti jadi paman-paman berikutnya bisa menyimak video saya sudah mengerti semua istilah-istilah yang saya pakai ya. Sampai ketemu lagi Paman pada review-review asah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.